Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zaida Listiani dengan NPM 214030303110, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA angkatan 2021 dari kelas IPA B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang datar yang kasar. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan simulasi Scratch, yaitu pada bidang datar yang kasar, dan di sini objek yang saya gunakan adalah orang dan bidang kasarnya adalah papan. Baik, perlu kita ketahui bahwa gerak benda pada bidang datar yang kasar itu merupakan gerak benda yang mengalami gaya atau gaya dorong sehingga ada gaya gesek yang bekerja, yaitu gaya kinetik seperti itu. Baik, langsung saja di sini saya masukkan rumus-rumus. Untuk yang pertama, ini saya masukkan ketika bendera hijau diklik, maka semua rumus akan bergerak. Nah, ini dapat dicari di sini ya. Kita masukkan, habis itu kita masukkan rumus-rumus seperti diketahui. Nah, di sini untuk yang pertama, itu untuk jarak awal pada sumbu X, itu yaitu saya masukkan 180. Kemudian untuk jarak awal pada sumbu Y atau Y0 itu min 40. Kemudian gaya yang saya berikan kepada objek itu adalah 200 Newton. Dan untuk waktu awalnya itu 0. Kemudian untuk massa dari bendanya atau objeknya itu adalah 20 kg. Kemudian untuk kecepatan awal yang saya masukkan adalah 30 meter per sekon. Untuk di sini saya Μk itu merupakan koefisien gesek kinetik dari benda, karena benda berada di bidang datar yang kasar, maka menggunakan koefisien kinetik. Nah, karena ini gesekan antara benda dan juga bidang datar kasar, maka untuk koefisien kinetiknya adalah 0,9. Kemudian untuk gaya gravitasi yang saya berikan adalah 9,8 meter per sekon. Kemudian di sini karena ini bergerak pada bidang datar kasar, maka menggunakan gaya kinetik. Nah, rumusnya untuk gaya kinetik sendiri yaitu μk dikali massa dikali gaya gravitasi. Setelah itu untuk mencari percepatan yang dihasilkan dari benda ini bergerak, itu menggunakan rumus F min Fk per M, yaitu gaya dikurangi gaya dorong benda dikurangi gaya kinetik dibagi massa dari benda. Yang selanjutnya yaitu pergi ke X0, Y-nya itu Y0. Kemudian saya masukkan ini, pen. Saya masukkan pen, ini untuk menghapus semua titik-titik yang sudah dibuat, kemudian untuk memberikan titik-titik lagi ketika bendera ditekan, dan kemudian saya atur untuk ukuran penanya yaitu ukuran 5, dan warnanya adalah lilac. Yang selanjutnya kita masukkan rumus di sini. Nah, rumus yang di sini itu gunanya agar objek itu dapat bergerak. Nah, di sini untuk yang pertama itu rumusnya yaitu untuk kita mencari jarak akhir pada sumbu X. Jarak akhir pada sumbu X kita masukkan rumusnya yaitu rumus GLBB. Di sini saya menggunakan GLBB dipercepat. Mengapa? Karena ketika benda berada pada bidang datar, kemudian kita beri gaya, dan jika gaya yang bekerja pada benda itu lebih besar daripada gaya kinetik benda, maka benda akan bergerak. Sedangkan jika gaya yang bekerja pada benda itu lebih kecil daripada gaya kinetik benda, maka benda akan diam. Nah, karena ini awalnya benda kita beri gaya sebesar 200 Newton, maka benda akan bergerak. Kemudian kita masukkan rumusnya, rumus GLBB yaitu X0 plus
kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali waktu kuadrat. Atau X0 plus VOT plus setengah AT kuadrat. Kemudian untuk kecepatan akhirnya yaitu kecepatan akhir pada sumbu Y yaitu kecepatan akhir pada sumbu Y. Kemudian kita masukkan pen down untuk menghapus titik-titik yang sudah terbentuk. Kemudian saya ubah untuk waktunya itu 0,2. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Langsung saja di sini kita mulai untuk simulasinya. Kita klik bendera hijaunya. Oke. Objeknya sudah berhenti dan ini terbentuk titik-titik. Titik-titiknya ini kalau dilihat sekilas mungkin yang berdekatan, tapi kalau kita ketahui bahwa titik-titiknya itu awalnya itu titik-titiknya itu jaraknya itu berdekatan dan awalnya itu berdekatan kemudian semakin sedikit merenggang. Nah, seperti ini. Kemudian benda akan berhenti. Nah, kemudian kita ketahui bahwa untuk jarak awalnya yaitu min 180 pada sumbu X dan jarak awal pada sumbu Y yaitu min 40. Dan untuk waktunya yang dibutuhkan bagi benda untuk bergerak sampai berhenti itu adalah 16 second. Dan gaya yang saya berikan adalah 200 Newton dengan massa dari objek yaitu 20 kg. Kemudian untuk gaya kinetik bendanya yaitu 176,4. Nah, karena gaya dorong yang diberikan lebih besar daripada gaya kinetik benda, maka benda mengalami pergerakan. Sedangkan jika gaya dorong yang diberikan itu lebih kecil daripada gaya kinetik benda, maka benda tidak akan bergerak, benda akan diam. Kemudian untuk percepatannya dari pergerakan ini ada percepatannya adalah 1,18 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk jarak akhirnya pada sumbu X yaitu 441,28 meter. Nah, seperti itu. Itulah simulasi menggunakan Scratch gerak benda pada bidang datar kasar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.